Kakak waktu di luar negeri, waktu pasti ada kompetisi-kompetisi ikut dong? Ya. Pernah nggak sih dicurangi gitu Kak? Kalau di luar negeri tidak. Di luar negeri tidak? Indonesia yang iya. Di Indonesia! Total ada berapa tarian yang sudah Kak Mala kuasai? Aku kuasain tuh sudah hampir seluruh provinsi Indonesia. Bangga gitu kan? Oh, harus bangga dong. Pernah nggak sih Kak, sebagai penari itu kayak tutup ya? Takut minum. Kenapa Kak, jangan nangis? Terus penelitian aku waktu S2 adalah penari di bawah jembatan Jatinegara. Penari-penari penghibur yang di bawah jembatan Jatinegara, dan aku juga nari di situ. Oh gitu, yang di sawer kayak gitu. Serius? Pernah di sawer? Geol, gitek, goyang. Oke, geol Kak, geol. Geol. Waduh, aduh. Gua ada cewek keringetan ngeliat ya. Listen Kak. Katanya pernah nih pas lagi manggung honornya dipotong, nggak suka nih katanya. Kayak motongnya tuh jauh banget kayak gitu. Bisa 40%, 50%? Kadang sometimes 50%. Cekrek. Nih, aduh, dompet gua kagak ada. Kelancakan penyakitnya, jamet-jamet di sini. Hai semuanya. Hai. Bagus. Kalau diucapin assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenalin nama saya. Nama saya. Nama gue Wulan Juliani. Tepuk tangan mulu karena gue topeng monyet. Gini mulu. Kita sekarang lagi ada program yang keren banget, namanya apa? Nah, itu dia. Gua gak mau bawa di show. Belum dipanggil udah masuk bintang tamu. Baru kali ini gua mau ngobrol sama bintang tamunya mau ini dia datang. Kreatif, bagus saking ya. kreatifnya. Saking senengnya gitu ya Kak. Ini kita panggil dulu apa namanya, apa bagaimana? Kita mau kasih tahu dulu kenapa tadi joget, karena sesosok bidadari. Ampun, bidadari yang datang hari ini. Namanya adalah Kak Rosmala Sari Dewi. Harus gitu ya, Kak Rosmala ini adalah biasa penari seorang gitu. penyanyi. Penari ya. Aku panggilnya apa nih, Kak Mala, Kak Ros? Takutnya kalau Kak Ros Upin Ipin. Panggilnya Mala. Kak Mala. Nanti jangan ada berisik, gue Mala nih. Oh siap. Mala. Aduh, bintang tamunya juga ikutan marah ya. Maaf, apa kabar kamu? Langsung ngegas loh ya. Apa kabar kamu? Baik, apa kabar juga? Boleh nggak gue dibalik kamera aja? Gak enak, cakep banget. Cakep banget ini. Nah, jadi buat Laskar Joget semua, mungkin pada bertanya-tanya semua gitu. Gue mau kenalin, ini adalah podcast terbaru ya di YouTube-nya Kangen Joget. Jadi kita bakal ngebahas soal dunia perjogetan ya kan, dunia dangdut, dunia koplo, pokoknya apa aja yang berkaitan sama dangdut bakal kita bahas di sini. Enggak dunia malam enggak? Itu dunia dia no. Jadi kita bakal tanya-tanya karena sebenarnya bintang tamu kita ini sudah mendunia. Jadi bukan cuma di Indonesia aja terkenalnya, tapi juga di luar negeri. Luar biasa. Udah pernah pada jalan-jalan? Udah pernah belum kemana? Kemana tuh? Inggris. Inggris. Lu kecapnya doang lu. LA ya, Lenteng Agung ya? Oke, jadi kalau kita ngelihat Kak Ros ini kan sangat apa ya? Dari tangannya aja udah kelihatan. Enggak. Lihat nggak tangannya? Formalitas. Jadi formalitas ya, tangannya udah begini. Karena dia pinter nyopet. Ya kagak lah. Kalau tangannya lentik pinternya nanti. Aduh. Mana wangi banget lagi lah kalau lihat di sini mah demen banget ya Laskar Joget ya. Jadi kita nggak mau ngobrol kalau misalkan boleh tahu Kakak Ros ini, Kak Mala ya. Kak Mala ini tuh seorang penari profesional internasional. Ya, boleh tahu nggak sih Kak sebenarnya mulai menari itu dari usia berapa? Narinya dari kelas umur SD
SD. Saya kok umur SD sih? Ya, lebih ke umur berapa, kelas berapa SD gitu. Umur 6 tahun. 6 tahun, berarti kelas 1 SD? Kelas 1 SD itu udah cacingan, tapi pas Cacingan, mohon maaf, kok sama kayak dia? Maksudnya cacingan gak berhenti-berhenti. maksudnya joget terus gitu. Nggak bisa dengar, nggak bisa diem kayak gitu. Terus akhirnya konsen umur 9 tahun. Oke. Si 3 sanggar tari. 3 sanggar tari? Iya. Oh, iya. Ini kalau boleh tahu, tari apa yang pertama kali Kak Mal jatuh cinta? Belajar tari itu pertama kali Jawa Tengah. Tapi kalau jatuh cinta sama Jaipong. Oh, sama Jaipong, luar biasa. Tepuk tangan dong. Soalnya kalau saya mah jangan-jangan jogetnya gini-gini dong, tau nggak? Iya. Iya, bener ya kan? Tari memanggil hujan. Ya. Jadi udah dari kecil gitu ya, Iya. Kak. Tapi kan biasanya kalau anak SD gitu, dia belum tahu apa yang dia mau biasanya gitu. Oke. Soalnya kalau kita tuh dulu, ya seneng nari iya, nyanyi iya, gambar iya, tapi apa yang ngebuat Kak Ros malah kayaknya ngomong ke orang tua, "Mah, Pak, aku tuh pengen banget jadi penari," gitu. Aku tuh korbannya mama sebenarnya. Takutnya ada KPAI nih. Korban mama. Iya. Jadi mama seneng seni, hobi nari, Oke. jadi ke aku. Dan aku bilang tadi, aku tuh nggak bisa diem joget-joget cacingan itu. Jadi daripada nggak jelas, jadi masuk sanggar. Oke, jadi untuk ibu-ibu yang anaknya cacingan masukin sanggar ya. Ya, nih joget, iya, tarian udara gitu ya. Jadi udah dari kecil akhirnya sampai sekarang. Iya. Dan yang aku tahu nih, yang aku baca, pada baca nggak? Baca dong. Baca doa kan lu? Baca dong. Ini Kak Mala ini tuh bahkan udah sampai S2. Lagi S3 sekarang Sekarang sekolah. lagi S3, itu lagi S Mambo, Joget. Joget. Ada tapenya. Lu jangan pada ngata dong, tepuk tangan dong S3. Tapi insya Allah nih masih lagi semester 4 mudah-mudahan Oh, udah kuat. semester 4. Emang Iya. sampai berapa semester, Kak? 6. 6. Aduh, belajar mulu ya. Bulu keriting nih otakku kalau belajar mulu. Nah, itu berarti S1-nya boleh diceritain mungkin, Kak, ke Laskar Joget? Jadi waktu S1 itu di Bandung, STSI Bandung, sekarang ISBI Bandung, ambil penciptaan tari, S2 di Pasca Sarjana IKJ, Seni Urban dan Industri Budaya, aku ambil seni urban, penciptaan tari juga. Dan sekarang doktor ambil penciptaan seni. Ih, luar biasa. Otomatis ya. Dan itu diisi Surakarta aku. Oke, di Surakarta. Ini Di kan Surakarta, berarti, ya. tapi Kakak stay-nya di mana? Di Depok. Depok Agak ya. jauh-jauh ngambilnya, tapi sekarang kan lagi, sorry nih, kita nyambung dikit ya, kan sekarang lagi pandemi nih. Yes. Berarti belajarnya lewat Virtual online, sekarang, virtual. Gimana belajar seni lewat virtual rasanya, Kak? Ini materi semua kebetulan, jadi I love it. Tetap, tapi kita bikin dosen kasih tahu proses penciptaan karya kita yang dibuat itu, tapi tetap bimbingan. Oke, pas ngambil S1 dulu deh. S1-nya kan tadi apa? Tari, ya? iya, tari, iya, gitu. Itu berarti yang diajarin cuma nari mulu gitu, Kak? Enggak, kita belajar sejarah tari, etimologi tari, pengetahuan tari, kritikal tari, kayak Iya. begitu, semuanya. Jadi Cutari lahirnya dari mana? Dari- Bukan dong. Bukan, ya. Tadi S1, S2, udah mau S3, udah dikit lagi dokter. S4 ada nggak sih, Kak? Itu es mambo. S Mambo ya, udah nggak nyampe ke sana ya, Kak. Apa nggak pernah ada rasa Jamet, gue lagi nanya. Apa nggak pernah ada rasa bosen, Kak? Kalau bosen enggak, tapi kalau titik kayak capek mau prosesnya itu terganggu proses karena antara aku sama karir aku banyak job gitu kan, sama bikin proses untuk karyanya ini sih gitu. Oh, Jadi lebih keganggu waktu. Terganggu waktu. Waktu, ya. Tapi kan biasanya gini, kalau kita SD oke lah kita udah tahu karena nggak bisa diem, pengennya joget dimasukin ke sanggar. Pas SMP, SMA gitu, apalagi mau kuliah, biasanya kan kita udah nyokap jadinya tuh kan. Mama, papa kan pasti kayak biasanya nih kalau zaman kita kan ngomongnya kamu mau jadi penari buat Oke, apa? iya. Biasanya gitu kan. Nah, itu apakah tetap didukung atau sempat melawan orang tua nih?
Jadi kan pemikiran itu kan tidak sama dengan sekarang gitu, karena teknologi kita canggih bahwa pada dasarnya lulusan sarjana tari itu atau budaya atau seni apapun sekarang sudah bisa jadi dosen, bisa kerja jadi guru budaya, ada di pemerintahan seperti itu dan buka sanggar kayak gitu. Jadi pada zaman saat itu nggak ada pikiran apapun, yang penting kamu kuliah yang kamu sukain gitu. Tuh, tepuk tangan. Ini baru yang namanya ini baru yang namanya konsistensi. Konsistensi. Batas ya dari SD sampai sekarang. Bahkan udah sampai ke luar negeri ya, mengenyam tuh ya di pendidikan tarinya di International Student Visa Program di Broadway. Broadway Wali ya. Itu kan udah enak di luar negeri, Kak. Iya. Ya, kok pulang? Jadi kemarin tuh aku tuh sebenarnya karena aku gila sama pendidikan, aku senang tari. Kemarin aku pengen belajar kontemporer, jadi fokus mau tahu kontemporer lebih dalam lagi, stylenya, genrenya kayak gitu. Ya aku harus balik lagi ke Indonesia, it's my country, dan I wanna share everything my experience kayak begitu. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Dia tuh di mana bumi dipijak. Salah. Gimana bahasanya? Pinteran dikit apa sih? Apa nah istilahnya? Di mana bumi dijunjung, di situ bumi dipijak. Elah, makin gak bener. Lu aja kagak tahu, lu gak ya? Jadi kita tetap akan langsung, pokoknya dimanapun kita berada tuh pasti kita akan pulang ke negeri kita sendiri. Pasti tetap kangen gitu. Pasti. Tapi apa sih yang membedakan tarian di luar negeri dengan di dalam negeri? Itu beda banget. Kalau kita kan punya beragam macam tari, folk dance atau tradisional ya, budaya. Itu kita lebih dari 30.000, ada tari-tarian lebih sakral juga kita punya. Nah, kalau di sana itu genrenya bukan folk ya, lebih banyak ke ballet. Ada tapi Eropa. Memang ada, tapi mereka nenek moyangnya tuh bukan seperti kita gitu. Maksudnya jadi beda gitu ya, Kak, beda ya. Kita punya pulau banyak, jadi banyak sekali tari tradisional yang ada di Indonesia. Wah, lebih banyak kita berarti ya. Iya, sangat jauh beda. Kan orang luar negeri aja belajar tari sama Indonesia. Belajar, gitu maka ya, di KBRI setiap aku festival di sana, mereka selalu ada latihan khusus gamelan, tari tradisional untuk warga-warga yang di sana. Tahu nggak KBRI apa? Apa tuh? Aduh, masa nggak tahu? Ini gue pinter gue kali ini. Kamus besar. Astagfirullahaladzim. Kedutaan Besar Republik Indonesia. Untuk gue tahu, kalau nggak makin parah gue di sini ya kan. Tenang, saya artiin. Kalau misalkan kita lihat gitu ya, mungkin pernah nggak sih Kak, mungkin waktu SMA gitu ya. Kadang kan orang ada yang misalkan karena Kakak udah tahu nari gitu ya, terus teman-teman yang kayak ngapain sih lo nari tradisional, udahlah modern dance aja kan. Biasanya kalau anak SMA cheerleaders lah, atau mungkin dia tari, pokoknya modern dance gitu. Pernah nggak digituin Kak? Bisa nggak di bawah ya, ya. Pernah nggak Kak ngalamin itu? Jadi aku pernah mengalami pergolakan gitu, cuman karena sudah dari kecilnya dikasih 3 sanggar tradisional, jadi jiwanya udah tradisional gitu. Jiwanya udah tradisional, kalau dia jiwa-jiwanya udah jiwa-jiwa yang hilang semuanya. Ini jamet-jamet pasti pada penasaran nih Kak, pasti ada bisikan-bisikan. Bisikan setan ya kali ya. Mereka setan. Oh setan ya, oke. Udah punya pacar belum sih Kak? Banyak, mau yang mana? Sudah punya banyak pacar. Iya, mau cabang mana? Banyak banget. Ya ampun, cabangnya udah banyak. Yang di luar negeri, yang di dalam negeri beda ya? Beda. Bohong. Bohong. Udah punya pacar Kak? Belum. Belum? Secantik ini masih jomblo? Enggak.
baru ditinggal. Sebenarnya mungkin gini ya, kalau kita Cep. Aku yang harusnya ya. Balik. Baru ditinggal ya. Aduh, udah setahun yang lalu. COVID ini biar. Oh, COVID. Iya. Tapi memang kena COVID atau karena penyakit? Kena COVID. Kena COVID. Iya, turut berduka cita ya, Nggak Kak. apa-apa. Iya, turut berduka cita. Ya, turut berduka cita, Kak. Di santunannya. Santunannya di belakang. Kita minta ya. Oh, berarti sekarang sedang memulihkan hati atau sudah mencari kembali? Karena hati aku, kita tuh harus sepenuhnya lebih banyak untuk Tuhan, lebih Allah. Jadi aku untuk manusia itu agak jarang kayak gitu. Ini kadang bermanfaat, aku mengajarkan spiritual gitu. Oh, apa memang juga, Kak? Nggak ada. Oh, nggak ada. Kayaknya seriusan ya. Tapi boleh tahu nggak nih kalau misalkan nanti sudah bertemu mungkin dengan tambatan hati, sebenarnya kriteria pacarnya Kamala yang seperti Mereka apa? takut sama aku. Mereka Memang, takut. tapi kenapa ya semakin takut melihat- semuanya. Ya, kenapa? Takutnya kenapa? Apa karena Kamala galak? Enggak, kayak lebih terlalu mandiri gitu ya, atau udah ada strong. Mungkin nggak tahu ya, education aku mau Itu terlalu bang, mandiri. itu bang, masuk bisa nanti. Bisa masuk, siapa tahu masuk ya, masuk. Iya. Oh gitu, jadi. Iya. Tapi memang ya kenapa ya? Aku mau nanya nih coba nih sama para jameters kita gitu ya. Kenapa ya kalau cewek itu sudah mandiri, dilihat lebih apa ya, power Survive, ya. gitu ya, survive. Kenapa takut untuk didekati? Minder. Kenapa, apa yang bikin minder? Ah, Hah? Aho aja. Aho, kabarnya itu loh. Kenapa takutnya? Apa sih ditakutin? Apa? kenapa tuh? Nggak pede Nggak kali pede ya? biasanya. Biasanya nggak pede ya, atau takut nggak bisa menyamakan, paling nggak menyamakan. Lebih kayak kalau diskusi tuh kayak lebih serem kali ya, atau komitmen kayak Oke, gitu. tapi apakah Kamala orang yang senang berkomitmen atau menjalani saja? Nggak, kalau aku udah capek kayak ya maunya yang serius gitu. Oh, maunya yang serius. So, Laskar Joget. Jadi buat Laskar Joget yang pengen banget mungkin mencoba untuk mendekati Kak Mala ya. Coba deh kalian joget. Jadi jangan lupa gitu ya, karena ya pasti kan ada, karena kelebihannya Kamala banyak banget, udah cantik, udah gitu mandiri, ya kan, udah kurang apa lagi? Kurang gila kayaknya. Kurang gila ya, belajar sama jaman kita ini ya. Oke, Kak, ini kan kakak udah belajar ada berapa tarian yang sudah Kak Mala kuasai? Aku kuasain tuh sudah hampir seluruh provinsi Indonesia. Bangga gitu kan. Oh, harus bangga dong, harus bangga. Amazing. Yeah, it's really like oh my god. Coba ya. aja kamu bahasa Inggris, Kak. And sky, and love. Sky aja. Jadi udah seluruh provinsi di Indonesia. Iya. Tanpa kita memilih-milih gitu ya. Enggak, aku nggak memilih, aku seneng. Jadi itu aku belajar nari tradisional sekarang lebih senang langsung ke daerahnya. Jadi sekalian kita belajar sejarahnya, sejarah budaya, tarinya. Sama adat sekali, kadang orang tuh pakem. Jadi kayak tarian ini tidak boleh putus karena mengandung nyanyian ritus, ada juga buat sakral, kadang seperti itu. Oke. Tarian dari provinsi mana yang menurut kakak paling susah Kan? Pasti deh. Pasti. Bali itu sulit sekali ya, karena dia teknik geraknya, tangannya, matanya. Coba itu Kak, matanya gimana, Kak? Aduh, aku udah gak bisa. Melirik. Coba mata Bali, mata duitan. Mata keranjang. Recehan lagi. Jadi sulit ya, Kak. Sulit Ya? sama Jawa Tengah, karena kan harus roso ya, harus rasanya harus tahan semuanya. Masuk lagi tuh Rosa, ayo bisa Rosa. Rosa bisa. Kalian tuh apa sih sebenarnya? Iya, mereka lebih ke makhluk ya, Kak ya. Makhluk yang kan. Oh, baik. Oke, nah sekarang kita pengen lihat juga gitu ya. Ada juga pasti masuk pertanyaan yang serius. Nggak diedit. Kakak Jadi pernah nggak sih Kak,
tanyain tadi. Terkadang Iya. profesi penari. Haruskah begitu? Iya kan saya lagi belajar tari Bali. Apakah Menyeberang kali. iya loh begini gua. Ganteng dong. Ya. Pernah nggak sih Kak sebagai penari itu kayak tuh ya. Takut diminum minum. Takut. Kenapa Kak jangan nangis? Ketawanya kayak gini nih. Woi. Kak, Aduh kan ketahuan aku aslinya ketahuan deh. takut sih aku. Masih cantik nggak? Masih cantik banget. Insya Allah bidadari ini. You are beautiful. Beautiful. Aduh nangis. Ini kapan nanyanya gua? Iya kapan nih? Oke. Kan biasanya nih penari itu kadang-kadang suka, aku nggak tahu ya, mungkin oknum-oknum kali ya. Oke. Melihatnya itu sisinya tuh negatif. Oke, gimana? Negatif. Negatif. Ya. Kayaknya tuh ada yang bilang misalkan gini, kalau penari kan mengandalkan apa ya istilahnya tuh Tubuh. tubuh. Iya. Gitu. Iya. Meliuk-liuk, ya kan, menggoda gitu. Iya. Kali meliuk. Pernah nggak sih Kak mendapati kata-kata seperti itu? Stigma seperti itu pastilah ya kan, karena aku kan juga konsen di Jaipong, terus penelitian aku waktu S2 adalah penari di bawah jembatan Jatinegara. Penari-penari penghibur yang di bawah jembatan Jatinegara, dan aku juga nari di situ. Oh gitu, yang di Kak? Sawer kayak gitu. Serius? Pernah Iya. di Sawer nih? Pernah dong. Hah? Jembatan Jatinegara. Jembatan Jatinegara. Iya. Gantung. Ini pas di Sawer, maaf nih, ini kalau saya salah saya mohon maaf sebelumnya nih ya buat Laskar Joget. Biasanya kan kalau Sawer tuh di sini nih Kak. Gimana tadi? Apa di gitu juga Kak? Enggak, paling aku tangkep gitu, tangkis kayak Oh, gitu sih. tangkep. Jadi biasanya itu penari orang nyebutnya ronggeng kayak begitu. Oke, ronggeng. Stigmanya kan seperti itu kan. Padahal kalau sebenarnya sejujurnya zaman agraris itu ronggeng di sana memang ketubuhannya untuk alam, estetisnya kayak begitu. Oke. Estetikanya untuk kesuburan alam. Hasil kan dulu emang ladang gitu. Lalu tahun 1980 ke sini ronggeng ini jadi estetisnya jadi erotis. Jadi ketubuhannya ini memang untuk menghibur. Jadi benar waktu zaman dulu. Jadi kalau misalnya dengar ada bajidoran atau penari ronggeng atau penari jaipong yang sering di Sawer, karena aku seringnya disebut, aku sering disebut ronggeng, aku sering disebut penari jaipong. Jadi selalu identik kamu di Sawer nggak di ini erotis kayak gitu-gitulah kayak gitu. Jadi sebenarnya benar, tapi pada zaman Belanda itu waktu Jepang itu si penari itu jadi mata-mata sebenarnya. Oh gitu. Iya. Jadi spy, you know? Spy, yes. Spy. Yes, I know Spider-Man. Mata-mata. Aduh, ini bener-bener ya. Jadi sebenarnya itu atau mungkin tadinya hanya beberapa oknum yang membuat jadi seperti itu kan? Iya, karena lebih sering ke jaipong. Tapi kalau penari industri ataupun jarang kali ya, kayak begitu jarang. Kecuali mereka yang memicu kalau sekarang ini di era sekarang ini bajunya seksi kayak gitu ya. Mungkin karena mereka aja juga pengen dirayu, pengen disawer kayak gitu sih. Ini sekalian aku ingetin, tanggal 26 Februari 2020 ini akan ada konser Kangen Joget. Ini akan tayang di Antv gitu ya. Jadi ini bakal bertabur bintang-bintang ya akan berjoget di situ. Tapi sedikit aku pengen gini, yang namanya dangdut Kak, itu tidak akan lepas dari yang namanya joget dangdut gitu ya. Bilangnya apa istilahnya tuh kalau penyanyi dangdut? Ayo coba. Biduan. Nah, apakah biduan ini juga sebenarnya belajar nari dangdut atau itu, maaf nih, kita banyak kenal joget bener nggak? Ada goyang Gergaji, goyang gergaji,
ngebor, patah-patah, ngecor, ambruk abis itu. Patah, ngecor apa ambruk abis itu. Ya. Itu apa? Itu mereka belajar atau mereka menciptakan atau apa sih Kak? Kan pasti Kakak tahu nih dengar gitu. Jadi sebenarnya ini jaipong atau dangdut ini sebenarnya hadir sama-sama genre untuk tari hiburan. Kalau jaipong ini tari rakyat untuk yang sifatnya hiburan dan kebetulan dangdut juga hiburan sifatnya rakyat untuk rakyat. Kan ini dangdut ini banyak yang disukain sama para masyarakat seluruh Indonesia, hampir semuanya di pelosok daerah juga pasti seneng kayak gitu. Persamanya adalah di dalam ada dia identik dengan gendang kayak gitu. Ada gendang. Iya. Di jaipong juga ada gendang kayak gitu. Jadi ini juga sekalian aku kasih tahu sejarahnya. Sebenarnya masih sama erat sekali karena sekarang tuh urban, budaya populer kayak gitu. Dan kalau dibilang goyang, waktu itu almarhum Pak Gugum Gumbira atau Jaipong itu mempunyai gerakan yang 3G. Gitek, geol, goyang. Gitek, geol, goyang. 3G. Boleh nggak sih Kak, gimana? Boleh dong. Boleh, coba mau lihat nggak? Jadi ada belakang. Makasih sama gue ya. Oke, thank you. Sawer habis ini. Sawer. Hanya berlaku dengan dolar. Oke? Dolar, you know. Gigi apa yang pertama? G pertama? Geol, gitek, goyang. Oke, geol Kak. Geol. Waduh. Gua ada cewek keringetan ngeliat ya. G yang kedua Kak? Gitek ya. Gitak. Yang ketiga? Kalau goyang tuh lebih kayak memang sama kayak ngebornya kayak gitu kayak. Sampai bawah. Sampai jatuh dia. Gue itu kayaknya salah urat ya. Jadi itu benar-benar udah itu 3G tadi. Iya. Oke. Berarti itu memang harus dipelajari. Jadi nih kalau menurut aku nih pribadi, tapi gitu ya buat Laskar Joget nih. Berarti kalaupun apapun nama tariannya itu juga dipelajari. Dan jangan salah itu susah gitu ya. Susah banget. Ya. Karena kan kadang-kadang ada yang nari gitu aja bisa. Gitu. Tapi sebenarnya kalau goyang-goyang seluruh orang bisa karena itu otodidak. Tinggal goyang kan bisa kayak betul. gitu. Tapi yang 3 tadi kan memang harus ada ada latihan ya. Kakak waktu di luar negeri, pasti ada kompetisi ikut dong? Ya. Pernah nggak sih dicurangi gitu Kak? Kalau di luar negeri tidak. Di luar negeri tidak? Indonesia yang iya. Di Indonesia! Dicurangi seperti apa Kak? Yang mana Indonesia apa luar negeri kan enggak? Di Indonesia pernah dicurangi seperti kalau apa? Di Indonesia gini loh Pak, belum kaget gue, bonyol. Gimana Kak? Maaf. Jadi kebanyakan tuh suka titip, terus ngasih duit kayak begitu. Titip. Terus kalau nggak, karena nggak suka sama yang itu, jadi dia gini, ada hubungan pribadi yang tidak suka kayak begitu aja sih. Suka nggak suka, tapi kalau jago lah kepiye-piye Nah ini aku harus sampaikan karena untuk semuanya jangan seperti itu lagi, tolong kayak gitu. Di luar negeri tuh nggak ada, jadi maksudnya mungkin ada juga orang yang gini loh. Kadang-kadang kita kan sekali ngeliat orang langsung mikirnya nih orang kayaknya nggak bagus deh kayak ini. Akhirnya langsung dicoret padahal belum tentu dia seperti itu. Padahal bagus-bagus semuanya. Tuh, jadi dilihat dulu baru dinilai ya, dilaba, diterawang. Masuk duit lagi. Masih kita meraba penari kagak boleh juga ya. Nggak boleh. Oke, Kak, katanya nih, listen. Oke. Ya, tahu nggak sih? Apa listen? Kerungu? Bener-bener bahasa Jawa. Salah. Listen, denger. Listen, Kak. Katanya pernah nih pas lagi manggung honornya dipotong, nggak suka nih katanya. Oh iya, aku nggak suka karena kan seni itu sebenarnya kayak kita ini dia datang udah butuh waktu transport, terus kita make up, pakai baju segala macam, terus sewa kayak gitu. Nggak banyaknya ya. Kayak motongnya tuh jauh banget kayak gitu. Bisa 40%, 50%? Kadang sometimes 50%. Buset, 50%? Kadang dia. Are you sure? No. You sure? 50%? No.
Jadi kadang tuh mereka tuh nggak memikirkan itu. Dan yang lebih parahnya lagi tidak memikirkan proses latihannya itu. Sebenarnya yang sebenarnya udah jauh lebih mahal karena data kan transport kayak gitu-gitu sih. Oke. Kalau kita lihat di zaman sekarang gitu ya, Kak Mala, kayaknya tuh sekarang tuh kalau aku salah koreksi ya, Iya, kamu semakin banyak anak muda yang kurang tertarik dengan tarian tradisional. Kata siapa? Kata aku barusan. Makanya salah. Takutnya makanya salah nih, karena ngelihatnya kan lebih kadang-kadang tuh ngelihatnya lebih senang dengan K-pop, modern, Betul, iya, iya. modern. Kalau aku sih selalu menyarankan untuk balance, jadi belajar nari tradisional dan modern. It's like kayak aku sekarang menyebut diri aku postmodern gitu. Postmodern ya. Jadi Tapi it's lebih oke, lebih cool, lebih keren gitu. keren. Balance. It's balance. Balance wheel. It's wheel. Jadi memang apa ya? Sekarang tuh sudah banyak yang cinta sama tari tradisional, sudah banyak belajar. Apalagi ada pengguna medsos. Ini boleh disebut gak sih platform kayak begitu? Boleh kan medsos? Boleh. Boleh. Boleh ya. Bisa Platform. juga yang lain juga boleh. Oke, kayak TikTok itu kan orang kan ada musiknya, terus mereka nari. Dan Betul. narinya tuh sekarang udah banyak macem, macem-macem. Ada tradisional. Macem jadinya. Banyak macam. Jadi sekarang tuh lagu Indonesia, lagu pop, lagu K-pop itu udah nariin tradisional gitu. Udah banyak sekali rame, betul, dangdut betul. juga semuanya. Jadi karena ada platform Platform ini yang membantu teknologi ini ya, Iya, Instagram, betul. medsos Jadi gitu. membuat tarian tradisional semakin dikenal. Iya. Terima kasih untuk media sosial ini ya. Sekarang kita masuk ke Lageta. Apa itu? Tahu nggak? Apa tuh? Laskar jogetannya. Ada kayak orang baru. Kan emang baru kita. Ya. Oke, Pirtini. Ribut. Kak, Ciela Kak, pengalaman menari yang paling nggak bisa dilupakan. Oh, waktu aku Ih, bagus belum. Ganti dong aku aja boleh nggak? Iya. Gimana Kak? Saya ketawa lagi nih. Waktu di Spanyol, di Spain, Oke. di Barcelona sana. Spanyol. Tahu nggak itu di daerah mana petanya? Kamis. Untung bukan ditanya. Gue yang deg-degan aja. Spanyol di mana ya? Tunggu. Agak pernah nih gue nih. Bisa apa Kak yang ngebuat itu nggak bisa dilupain? Itu karena aku kompetisi kan, terus menang juara 1. Sendiri pula. Mau ditemenin nggak? Udah selesai. Oh oke, sendiri. Iya, terus skornya tinggi, terus ngalahin kategori all dancers. All dancing, sorry. Oh wow, kalau itu bawa tarian apa? Jaipong. Oh Jaipong. nah. Jaipong sampai ke Spanyol lah. Esperado. Esperado, Maria Mercedes, Fulgoso. Untuk kebo. Jauh, sebong itu. Oke, ke pertanyaan Kidwi. Ya, Apa? Birtiniin Kidwi. Tadi lupa dikasih tahu nih ke Laskar Joget ya bahwa sebenarnya Kamala ini juga punya sekolah-sekolah tari. Iya. Ada 2 ya Kak? 2. Di mana aja Kak? Satu di Depok, Sanggar Nyi Ronggeng, yang satunya lagi Gandrung Dance Studio di Jakarta. Oke, ada 2. Nah Ada ini selama pandemi ini berarti tetap berjalan. Kita pandemi kalau lagi naik virtual, kalau enggak lanjut berjalan. Lanjut berjalan. Berjalan offline. Oke, berarti ini ada sekolahnya gitu ya Kak? Ya, sanggar. Ada sanggarnya, sorry. Banyak nggak sih Kak? Menurut Banyak. Kalau nggak pandemi mungkin 200 ya. 200 Oke. orang. Dan biasanya lebih karena kan hukum alam ada yang pindah, ada yang
cuti, ada yang kerja, ada yang pindah ke luar negeri atau apalah banyak kayak begitu. Oke, banyaknya pokoknya ada Banyak. lah ya, tapi muridnya Sekolah. banyak nih ya Kak. Nah, pertanyaan dari Laskar Joget yang kedua nih Kak, tadi buka kelas tari nggak Kak Mala? Mungkin selain yang emang ada di Sanggar, Kak Mala juga buat kelas lain nggak sih Kak? Atau Enggak, mungkin... aku tetap konsen untuk tradisional, Oke, tari jadi tradisional aja karena aku mau konsen terus sampai regenerasi kayak begitu untuk anak-anak kita. Jadi kayak membibit, kayak kasih menumbuhkan padi untuk tumbuh kayak gitu. oke, jadi terus-terus. Iya, gitu jangan kasih kalau tarian yang lain kasih rezeki yang fokus yang lain juga Oh, gitu. Jadi bagi-bagi rezeki Iya. loh. Bagi-bagi rezeki, ini rezeki lo nambah. Ini kalau jamet, lu kasih rezeki orang juga lo ambil. Kak, yang pertanyaan terakhir dari Laskar Joget ya, tapi ya. Ini ada nggak sih Kak kelas untuk anak-anak atau mungkin lebih ke dari umur berapa bisa belajar joget? Sorry. Dari umur 5 tahun TK. Dari TK, dari umur 5 tahun udah bisa nari. Udah bisa belajar Udah, nari ya, udah, Kak? udah. Wah, waduh, udah nggak bisa tulang lu. Tulang lu udah pada kagak bisa yang di sini. Dari 5 tahun itu udah bisa berarti. 5 tahun udah bisa, sampai murid aku ada yang umurnya 47 tahun, 45 tahun. 47 tahun Ada. masih belajar untuk Masih, nari. iya, masih. Luar biasa loh. Keren banget. Itu tadi pertanyaan-pertanyaan dari Laskar Joget kita ya. Nanti kalau Laskar Joget masih pengen nanya-nanya, nanti ya langsung aja nanya ke Instagramnya Kamala. Di mana Kak? Instagramnya Kak? Di Rosmala Saridewi tetap nama aku. @rosmala Sridewi, atau bisa juga langsung ke Instagramnya Kangen Joget. Tanya-tanya boleh langsung. Jangan lupa follow ya. Follow. Ini juga kalau nonton jangan lupa di subscribe. Jangan lupa di like, komen. Nah, udah gratis masa kagak mau subscribe ya. Oke Kak, mau nanya-nanya lagi boleh ya? Boleh dong. Kamala nih ada niat nggak sih mungkin mengkolaborasikan tarian tradisional dengan dangdut gitu kan? Atau mungkin ada tarian lain yang pengen dibikin koreografinya? Tarik gitu? kejang, tarik kejang. Ada nggak Kak? Sebenarnya kan secara tidak langsung kan goyang sudah itu dangdut kayak begitu dengan gendang. Yang tadi ya karena sama ya Kak sama. ya. Kamala pernah nggak sih ditawari mungkin sama penyanyi dangdut gitu untuk boleh dong Kamala bikin dong koreografi untuk aku? Pernah sering kayak gitu. Pernah mereka koreografi goyangnya, yang karena dia pengen terlihat oke kan, bagus. Betul. Dan terlihat bentuknya. Jadi aku suka buatin koreografinya kayak gitu. Mungkin sekarang udah berapa tahun sih kita kagak bisa ada acara-acara? 2 tahun. Dijawab nggak Bang Kamal 2 tahun. 2 tahun lebih lah dikit ya. Iya, iya. Kangen nggak sih Kak mungkin biasanya mungkin kita bisa perform di mana, bisa nari di mana. Sekarang tuh udah lagi nggak bisa. Minum lagi. Kapan kita minum? Kapan kita minum? Bisa-bisanya dia minum sampai ada suara. Kita suara besar. Bisa begitu nih kameramen kita. Bagus ya. Iya, bagus banget ya. Itu kangen gak sih Kak bisa perform gitu? Sebenarnya aku lagi pandemi udah banyak show. Oh, ada Yes. banyak show di mana Kak? Oke, jadi aku ada sharing project. Aku udah ke Sidoarjo, ke Kendari, ke Sumatera Utara. Terus Palembang. Aku baru pulang dari Turki dan menang juga juara 2. Kamu ke Turki, kamu ke Kapadokia. Udah, Bos. It's my dream, it's my dream. Aduh. Kamu korban nih ya. Sedih banget deh. Oh, jadi udah sampai ke sana juga ya? Sudah. Udah perform ke sana. Nah, sudah. mungkin kalau Kakak lagi udah kangen banget sama joget. Nah, itu yang tadi aku juga udah bilang, tanggal 26 Februari Iya. ini akan ada konser Kangen Joget. Ini acara yang spektakuler banget ya, dengan bintang tamu yang hebat. Ini tuh jam 8 malam. Jadi Iya. stay tune ya. Don't go anywhere. Don't go anywhere, stay tune. Pokoknya tanggal 26 Januari jam 8 malam. 26 Februari. 26 Februari. 26 Februari. Parah. Otaknya mana sih? Tahu sekali. Tadi kasih nama kameramen. Bisa kali Pak produser kopi ya. Cantik. 26 Februari ya. Iya.
22 jam 8 malam di Antv akan ada konser Kangen Joget. Kangen Kamala Mau nonton? Mau dong nonton kalau diundang. Oh ih, coba dong Kamala kasih tau kalau gitu dong, biar pada mau nonton, Kak. Jangan lupa nonton konser Iya, Kangen Joget tanggal 26 Februari 2002 jam 8 malam. Oke? Lah ngomong-ngomong nih, pengen tahu nih ya. Pada tahu nggak slogannya Kangen Joget? Masa kagak tahu? Tahu. Apa coba apa? Apa? Jogetin aja. Apa? Mesin aja, jangan ditahan. Jogetin aja, jangan dilawan. Aduh. Lemesin aja. Aduh. Kamu harus gitu. Oke, abis ini Ya. Mas. Apa lo keramas? Coba ada lo keramas lo. Oke, sekarang ini adalah kita bisa bilang item favorit para jamet. Jamet-jamet di sini ya. Ini adalah jawab cepat. Jadi Kamala nggak boleh berpikir. Oke. Iya. Sama kayak jamet-jametnya emang nggak ada otaknya. Oke, langsung ya Kak. Diketok nyaring. Kapan mulainya? Iya. Oh, Yang pertama, pilih pendidikan atau hobi? pendidikan. Pilih nggak pakai alis atau nggak pakai lipstick? Nggak pakai alis. Berarti alis emang udah tebal ya? Yoks. Iya. Ada lagi nggak yang lain yang tebal? Pilih tradisional atau modern? Tradisional of course. Tradisional. Pilih Indonesia atau internasional? Indonesia. Indonesia karena balik. Pilih karir apa keluarga? Keluar guys. Nah, jadi nih ya, gue lupa nama siapa ya. Langsung joget. Ya, mohon maaf dong, kan berepisode pertama. Biar panjang lu, amin aja, amin dulu. Biar kita kagak kalah sama podcast-podcast yang udah duluan. Amin. Abis ini yuk, masuk yang lain sponsor bisa yuk. Kan kita kan kalau lagi ngobrol butuh air. Sponsor bisa. Butuh makan. Iya. Jamet juga aus. Sedih banget sih Jamet. Iya. Iya. Kameramen udah minum sendiri. Iya. Bagus ya. Ini kan udah Kamala kan benar-benar berarti dari nol. Iya. Ya, kan benar-benar udah dari kecil terus sampai saat ini gitu kan, Kak. Mungkin banyak yang penasaran sama Kakak gimana caranya atau tipsnya menjadi seseorang yang konsisten, Kak. Oke, yang konsisten apa mau jadi apa? Mau jadi apa? Patar. Jadi sebenarnya mau apapun jurusan kita, bidang disiplin kita, yang pertama adalah niat dan fokus. Kalau aku ada prinsip, Jadi kalau aku satu, semua satu prinsipnya kayak gitu. Jadi konsen, jadi tidak mau ini. Dan yang kedua tidak boleh malas. It's really dangerous kalau malas. Oh my Tahu God. lah. Lu ya, dia aja. Area. Lu tahu prinsip gak? Tahu nggak prinsip? Yang suka jagain kalau malam. Hansip. Maaf, oh jadi itu ya Kak, intinya harus itu ya. Jadi punya prinsip. males, nggak boleh males, kita nggak boleh males, terus harus ada disiplin waktu. Disiplin waktu itu penting banget, jadi kalian di-arrange everything, jadi jadwal mau apa kayak gitu. Dan yang terakhir adalah harus berdoa, tetap kita meminta usahanya tetap dukungan dari Tuhan gitu. Luar biasa. Ya. Mohon maaf, ini tayangan apa? Jadi nggak tahu deh, aja gitu ya. Kamala. Bikin dong identiknya gitu. Gitu. Kayak gini, kagak punya. Di Kamala, tapi satu lagi deh, mungkin orang tuh banyak sekali di sini yang suka demam panggung. Oh, oke. Ya kan, maksudnya kalau mau perform gitu, apalagi kan Kamala sebagai penari mungkin suka nari sendiri tapi Iya, iya. panggungnya segede-gede gaban. Iya, iya, Tahu iya. gaban nggak? Tahu. Apa yang mana? Apa? Yang dari besi. Itu gaban. Apa sih Kak tipsnya biar menghilangkan semua
Tips. tidak pede mungkin atau Oke. mungkin ketakutan itu? Jadi tipsnya kalau aku selalu tarik napas, terus Tahan sampai besok. Ya, Ambulan dong. nggak selesai nih ngomong nih. Marah nih, udah marah nih. Bohong. Jadi tarik napas, terus kita berdoa, terus anggap bahwa kita tuh artis. Oke. Jadi kita tuh artis yang ditunggu-tunggu oleh penonton. Jadi kita kayak jadi aura staging panggungnya itu ke kita gitu penonton. Oke. Jadi seperti itu. You know it's staging, Yes, yes. Yang Oke. Oke. Lagi. Kaget ya. Ingat gue lagi tadi. Jadi kita harus menguasai panggung. Panggung ya, gitu jadi harus pede. Lu lanjut ya. Nggak ada yang mau benerin soalnya. Capek. Oke, jadi intinya harus tetap pede, punya prinsip dan selalu berdoa Disiplin sama dan- disiplin disiplin dan kalau yang misalkan penting. kita ada ketakutan dalam diri kita harus melawan sendiri Iya, ya, iya, Kak iya. ya. Oke, tepuk tangan buat Kamala sekali lagi. Terima kasih Kak. Sama-sama, Sudah selalu hadir ya sama-sama. di podcastnya Kangen Joget. Yes. Nanti kita bisa ketemu lagi. Sukses Iya dong. terus pokoknya Sama-sama. apalagi buat S3-nya Ya, Kak. amin. Tos dulu dong kita. Kangen Joget. Ah? Nggak ada. Gue langsung Masih ya Laskar Joget, terima kasih juga yang udah menyaksikan podcast kita hari Iya. ini. Jangan lupa ya untuk di like, subscribe, comment, and Semuanya, share. pokoknya. Semuanya pokoknya Ya, ya. Karena insya Allah kita juga akan menghadirkan lagi bintang tamu lainnya yang akan kita datangkan ke sini Iya. ya. Pasti. Supaya semuanya happy. Iya. Oke? Terakhir jangan lupa tagline-nya ya bareng-bareng ya kita ya. 1, 2, 3. Jogetin aja, jangan dilawan. Lemesin aja, jangan ditahan. Lo boleh ulang nggak sekali lagi? Ngerusak lo. Ayo Kamala kita bareng-bareng Oke, ya. oke. 1, 2, 3. Jogetin aja, jangan dilawan gitu ya. Lemesin aja. Jangan ditahan.